Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Yang menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait juga dengan pernyataan dari Pak Mendagri, Pak Tito. Maluku dan Papua itu yang punya stunting paling tinggi. Karena apa? Masyarakat ikan itu dijual untuk belikan mie. Betul, tidak salah. Tapi yang harus dikaji itu begini, Pak. Di Papua itu, kalau Maluku saya nggak punya kewenangan untuk bicara. Saya yakin teman-teman di Maluku bisa berbicara. Tapi untuk Papua, khususnya Papua Barat, saya masih bisa berbicara. Seperti saya kemarin juga baku telepon dengan salah satu perwakilan teman-teman nelayan di Fak-Fak. Jadi begini, di Papua dulu itu orang makan sagu. Walaupun saya tidak menyarankan ya sagu itu untuk konsumsi, karena kan nutrisinya juga kita kalah di bawah nasi begitu. Namun kalau dulu satu sagu itu bisa untuk makan satu keluarga selama 2 minggu. Satu sagu, kadang bisa sampai sebulan. Sekarang hutan di Papua itu semakin menipis. Stok sagu itu menjadi makanan mewah untuk orang Papua. Kalau dulu orang Papua cuma makan pakai sagu, terus pakai daging hasil berburu, hasil nelayan, dong sudah bisa makan. Sekarang ini nelayan saja pergi tangkap ikan saja setengah mati. Kenapa? Satu, BBM terlalu banyak mafia. Nelayan-nelayan di Papua itu dapat BBM juga nggak sesuai dengan harga subsidi yang diberikan pemerintah. Tapi banyak kan juga permainan di situ. Diselewengkan ke proyek. Ini bukan rahasia umum dan ini sudah banyak laporan yang masuk dan beberapa juga kita sempat investigasi. Yang mainnya siapa? Ya begini juga, etnisku juga gitu. Tapi kita bukan nyorotin etnisnya ya, tapi personalitinya. Setiap etnis itu pasti ada orang jahatnya lah. Dan saya percaya itu. Tapi kembali lagi soal stunting di Papua tinggi, yaitu harga beras itu di sana itu orang Papua sekarang dipaksakan untuk makan beras. Sedangkan beras itu waktu saya ingat 2017 saya ke Fak-Fak itu kita beli beras masih 12.000. Itu pun isi berasnya kuning-kuning, beda dengan Jakarta. Itu 1 kilo dan itu mungkin kalau untuk kita porsinya Papua itu 1 hari mungkin habis ya. 1-2 hari juga sudah habis begitu. Nah sekarang masyarakat kadang gini, habis hasil nelayan itu kadang dijual juga ketika kondisi ekonomi mati. Itu masyarakat jual juga nggak ada harga. Akhirnya apa? Mereka ya sudah gitu loh. Ikan ini mereka tukar dengan mie. Akhirnya konsumsinya mie. Mie itu kan nggak sehat. Nah itu yang bikin stunting tinggi. Di Papua Barat stunting paling tinggi itu di Fak-Fak. Miris, kadang nelayan saja. Kembali cerita soal nelayan saja. Sekarang melaut. Itu rumpon ikan itu sudah sedikit. Itu satu. Kedua, kadangkala ada kapal-kapal besar yang dilindungi masuk ke perairan Fak-Fak untuk mencari ikan. Dan itu kapal-kapal besar dengan kita nggak tahu itu pakai jaring apa, pakai pukat atau enggak kita nggak tahu, karena yaitu ada oknum yang melindungi itu. Mencegah stunting itu gampang kok. Walaupun ini sudah terjadi lama, kembalikan lagi fungsi hutan untuk orang Papua. Orang Papua kalau memang mereka terbiasa makan papeda, ya biarkan mereka makan dengan papeda. Begitu. Sekarang saja mencari papeda saja sulit, karena hutan itu dikit-dikit tukar dengan sawit, tukar dengan segala macam pembangunan segala macam. Masyarakat ini di Papua ini saat ini terdorong menjadi konsumtif. Sedangkan mereka itu sudah didorong konsumtif, mereka itu terjajah secara ekonomi. Contoh, petani pala
nggak pernah lebih kaya daripada pengusaha di Surabaya yang jadi maklar pala. Nelayan nggak pernah bisa lebih kaya daripada tengkulapnya. Belum ditambah lagi beberapa permainan nakal orang-orang yang bikin perusahaan mengatasnamakan nelayan, ngurusin BBM untuk nelayan, tapi BBM-nya diselewengkan. Itu yang bikin miris, stunting tinggi ya. Seharusnya Pak Tito itu tahu, dia pernah jadi Kapolda di Papua Barat, terus Kapolda di Papua. Dia harusnya tahu bahwa banyak permainan di mafia di tanah Papua. Sebagai Mendagri harusnya dia bisa lebih punya kewenangan untuk menekan kepolisian, apalagi dia mantan seniornya angkatan 87. Dia bisa menekan kepolisian untuk lebih tegas dalam penegakan hukum. Dapat ketemu pemain BBM bersubsidi, libas. Dapat kapal-kapal besar yang nggak punya izin tapi dilindungi, libas. Kepala daerah nakal, libas. Itu salah satu kunci saja buat memerangi stunting. Ada laporan korupsi kepala daerah, sikat kepala daerahnya. Gitu loh. Masa kemarin di kejadian di Timika ya, itu saja bupatinya bisa dihentikan lewat curhat Mendagri di medsos. Masa kepala daerah lain tidak? Ketemu pemain, kepala daerah yang jadi pemain, sikat. Karena itu yang seharusnya hak untuk masyarakat habis di tangan para bajingan. Bagaimana stunting tidak tinggi, bagaimana masyarakat tidak menjerit. Sekarang jadi petani pala saja menderita, jadi nelayan saja menderita. Bagaimana stunting? Otsus jilid 2, apakah betul-betul dirasakan untuk masyarakat? Semua di Papua ya, Papua Barat yang saya tahu. Dan saya bisa buka, kalau mau saya dipanggil, kita buka-bukaan deh. Semua proyek yang katanya pembangunan dari nasional, dari provinsi, itu muara-muaranya dikerjakan sama orang-orang itu juga. Kalau bukan koleganya bupati, kalau bukan pendukung bupati, ya putar-putar di situ juga. Akhirnya masyarakat sendiri, contoh kontraktor asli saja jarang dipergunakan, jarang dipakai. Begitu. Apakah orang Papua tidak punya kemampuan untuk menjadi kontraktor? Punya. Kesempatan ini yang banyak diatur, orang asli Papua itu disingkirkan. Apakah ini hoax? Kan saya bilang, kalau ditemukan video saya hoax, saya akan sangat siap untuk dipanggil. Contoh beberapa proyek yang dari provinsi untuk beberapa kabupaten saja, itu yang mainnya orang-orang ring satunya bupati. Cobalah stunting ini menjadi persoalan nasional, khususnya di Papua. Mari kita sama-sama mulai serius berbenah untuk Papua. Kenapa? Stunting ini ini yang gizi buruk, menyerang anak-anak generasi muda Papua, anak-anak kecil Papua, orang asli Papua. Bayangkan, di satu sisi mereka yang orang-orang dewasanya setengah mati dijajah ekonomi, yang kecil-kecil ini harus merasakan pahitnya gizi buruk. Mohonlah pemerintah, apalagi Pak Tito sebagai Mendagri punya kewenangan kok. Kalau ada bupati yang nggak betul, kepala daerah nggak betul, stop. Proses hukumnya. Kepolisian tegas kalau ada pembalakan hutan secara liar, penyalahgunaan izin kehutanan, sikat. Ada perusahaan-perusahaan yang bermain terkait hasil laut, sikat. Itu baru kita bisa menyelesaikan stunting. Terima kasih, selamat malam.